Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia, baik di tanah air maupun di mancanegara. Perkenalkan, saya Dewi Yanti Liliana, beserta rekan saya akan menyampaikan topik mengenai how to recognize mom's work di era pandemi COVID-19. Kita akan mulai dengan melihat peran perempuan dari waktu ke waktu. Kita akan flashback ke abad 19, di mana perempuan hanya berperan di sektor domestik, yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, merawat rumah tangga, tanpa akses layak ke pendidikan dan pekerjaan, hingga lahirlah salah satu tokoh, yaitu Raden Ajeng Kartini yang berusaha mendobrak tradisi lama ini. Selanjutnya di abad ke-20, ini adalah era emansipasi, di mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki di bidang pendidikan. Kita bisa bersekolah, di pekerjaan, berbagai profesi muncul. Di sini perempuan mulai bekerja. Kemudian yang sekarang baru-baru ini dan sedang kita alami yaitu di awal 2020 di mana ada pandemi global COVID-19 sehingga perempuan didomestikasi lagi seperti di abad 19 di mana kita harus di dalam rumah merawat anak, mengurus anak karena school from home ini ya, sekolah tutup dan juga kita tetap dibebankan pekerjaan. Jadi ada peran ganda di sini sebagai ibu perawat anak, ibu dengan anak school from home, dan juga ibu bekerja. Ini situasi yang jauh dari kondisi normal sehari-hari kita ini bisa membuat tekanan juga. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita belum bisa memprediksi seperti apa masa depan, tetapi kebanyakan meyakini bahwa ke depan adalah tantangan, penuh tekanan. Kalau kita lihat ke hukum fisika, tekanan atau gaya tekan ini dapat menyebabkan suatu objek memiliki kecepatan ya, dari objek diam bisa bergerak karena ada tekanan itu dan bisa berakselerasi maupun bertransformasi. Itu yang kita alami sekarang ya, jadi pekerjaan bertransformasi ke aktivitas online. Salah satu cara untuk merekognisi peran ibu di masa work from home dan school from home ini adalah dengan mengapresiasi diri ibu sendiri. Karena ibu mengemban peran ganda sebagai perempuan bekerja dan guru pendidik di rumah ini adalah tugas mulia, tugas dasar ibu yang sebelumnya kita serahkan kepada guru sekolah maupun guru les, sekarang kembali ke tangan ibu. Di sini kita mendidik karakter, menanamkan budi pekerti, akhlak, membentuk pemikiran, menguatkan tulang dan otot anak. Ini benar-benar adalah tugas mulia. Kemudian untuk menyeimbangkan aktivitas ini, ibu mengapresiasi diri bisa melalui penyaluran hobi yang positif. Saya sering melihat di media sosial saya rekan-rekan menyalurkan hobi, bahkan menemukan hobi baru seperti memasak, berkebun, mencukur rambut anak, dan itu sangat memberi energi positif. Kemudian ibu juga berhak mendapatkan me time, yaitu waktu jeda untuk meriset, menormalkan kondisi agar kembali jernih, bisa dengan membaca berita positif, bermeditasi, dan lain-lain. Selain itu, rekognisi peran ibu juga bisa dilakukan melalui interaksi online, melalui grup, chatting, media sosial, posting kebersamaan, aktivitas dengan anak ini bisa menyemangati dan memotivasi ibu. Selain itu, apresiasi keluarga juga penting dan selayaknya diberikan keluarga kepada ibu dengan cara membagi tugas rumah dengan anggota keluarga agar beban ibu tidak berat. Selanjutnya melibatkan peran ayah jika ada ayah atau anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, saudara yang tinggal bersama di era isolasi ini. Tidak harus dengan pertemuan langsung, bisa juga melalui telepon, video call, dan lain-lain. Dan apresiasi berupa emotional bonding. Jadi ikatan emosi antara anak dan ibu ini akan semakin kuat karena kita banyak quality time di era ini, kita selalu bersama anak sehingga banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Selain itu, contoh konkret lainnya adalah dengan reward chart. Selama ini biasanya anak yang diapresiasi dengan diberikan rapot
rapot guru kepada anak. Tetapi di era school from home ini, ibu menjadi guru, ibu juga berhak dievaluasi oleh anak. Dan ini sangat menyenangkan ketika anak memberi reward chat kepada ibu. Dan itu yang saya lakukan di sini. Contoh reward chat ini adalah mingguan. Jadi dari anak saya yang kelas 2, dia akan menilai setiap harinya dengan memberi simbol senyum maupun sedih. Dan anak-anak ini kan jujur, polos, spontan, sehingga di akhir minggu membaca ini membuat kita semangat kembali, motivasi, dan bisa di-sharing juga di media sosial. Saya akan mengakhiri dengan quote dari Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan rasa cinta yang ada di dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti yang sebenarnya. Raden Ajeng Kartini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Sri Kusri Haryanti. Saya akan lanjutkan presentasi ini. Kita sebagai perempuan perlu mengapresiasi diri kita bahwa kita betul-betul berdaya. Sebagai individu kita berdaya dan kita masih bisa terus meningkatkan daya kita dengan berjejaring secara positif. Lewat berbagai media kita bisa saling sharing. Dengan sharing kita bisa saling membantu, menguatkan, dan akhirnya menyelesaikan banyak masalah. Yang artinya kita bisa terhindar dari stres. Kita sangat beruntung. Sekarang banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang mendukung. Mesin cuci, rice cooker, vacuum cleaner, dan lain-lain sudah membantu kita sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang diperkuat lagi dengan internet dan berbagai aplikasinya. Di masa-masa stay at home seperti sekarang ini, kita yang sebelumnya tidak mahir memasak misalnya, lewat sharing di grup atau dengan bertanya Mbah Google, akhirnya sukses membuat makanan kesukaan kita. Dengan menonton tutorial-tutorial di YouTube, kita bisa melakukan banyak hal sendiri. Istilah sekarang DIY, do it by yourself. Ya, untuk itu kita perlu menjadi pribadi yang terampil teknologi. Kita lihat banyak sekali profesi baru bermunculan yang berbasis teknologi, misalnya konten dan musik kreator, food dan beauty blogger, dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini banyak sekali saluran untuk aktualisasi diri kita. Logo-logo ini hanya sebagian saja aplikasi yang bisa digunakan. Ya, ibu-ibu sekalian pasti sudah tahu dan sudah familiar menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sini, di mana kita bisa berjejaring dan saling sharing. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.